saudaraku, kita akan memulai ibadah kita di hari ini. Kembali kita menyiapkan hati kita, jiwa kita untuk selalu berserah kepada Tuhan. Karena Allah kita, perlindungan kita, penolong kita yang baik. Terima kasih. Rancangan
Salam kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali kita beribadah sekalipun secara online. Nah, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bagaimana seorang raja yang menguatkan kepercayaan dia. Nah, kekasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana dia menguatkan kepercayaan dia. Memang dalam saat-saat seperti ini kita perlu sekali, sangat perlu kita menguatkan kepercayaan kita. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Dan Daud sangat terjepit karena rakyat menyatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Nah, kekasih Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Memang dalam saat-saat seperti ini kita menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan. Kita perlu menguatkan kepercayaan kita seperti Daud menguatkan kepercayaan dia. Karena kalau kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, maka yang perlu adalah kita menguatkan kepercayaan kita. Pada waktu kepercayaan kita dikuatkan, maka kita akan bisa melewati hidup ini, kita bisa melewati persoalan-persoalan. Oleh karena apa? Oleh karena kita menguatkan kepercayaan kita. Nah, kalau kita belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 ini, kita belajar bagaimana Daud menguatkan kepercayaan dia. Apa yang dia lakukan? Kalau kita melihat bagaimana caranya kita menguatkan kepercayaan kita, yang pertama adalah berbalik kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Hosea pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-5, firman Tuhan katakan, "Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir." Nah, kekasih Tuhan, kita melihat bagaimana Daud menguatkan kepercayaan dia. Yang pertama adalah dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Jadi dalam persoalan yang banyak, dalam pergumulan yang banyak, kalau kita melihat apa yang dikatakan Daud di sini, pada waktu dia sangat terjepit. Pada waktu dia sangat terjepit. Nah, mungkin hari-hari ini Anda juga mengalami persoalan yang sangat terjepit, mungkin terjepit dengan keuangan, dengan persoalan keluarga, dengan masalah-masalah yang lain. Di situ dikatakan bahwa Daud sangat terjepit, bahkan rakyat pun dikatakan sangat mengalami pedih hati. Dan pada waktu dia mengalami sangat terjepit, maka yang pertama dia lakukan adalah dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagaimana kita pada waktu mengalami hal yang sangat terjepit, kita boleh mencari Tuhan. Menguatkan kepercayaan kita adalah yang pertama mencari Tuhan. Kalau kita pelajari di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-13, saya baca demikian. "Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik, berbaiklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku para nabi." Nah, kekasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu dia mengalami hal yang sangat terjepit, maka dia mencari Tuhan. Karena ada kalanya manusia tidak bisa menolong kita, teman tidak bisa menolong kita. Bahkan kalaupun kita menghadapi tantangan persoalan pergumulan hari-hari ini, baiknya adalah kita menguatkan
menguatkan kepercayaan kita dengan cara mencari Tuhan. Dan pada waktu kita mencari Tuhan, kalau kita menemukan Dia, maka kita akan mengalami ketenangan. Apa yang terjadi ketika kita bertemu dengan seorang yang memiliki kapasitas, yang memiliki kuasa dalam menjalankan hidup dia ataupun dalam hal yang sangat menolong kita. Dia memiliki kuasa, dia memiliki keuangan, dia memiliki power. Maka pada waktu kita ketemu dengan dia, maka kita merasa tenang karena dia bisa menolong kita pada waktu kita mengalami persoalan yang sangat menjepit kita. Sama halnya dengan Daud pada waktu dia mengalami persoalan yang sangat menjepit dia, pengalaman dia, maka dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Pada waktu dia mencari Tuhan, maka yang terjadi adalah dia mengalami kelegaan, dia mengalami yang namanya hidup yang sangat bergairah. Karena apa? Karena dia mencari Tuhan. Ketika dia mencari Tuhan dan dia menemukan Tuhan, maka yang terjadi dia mengalami ketenangan. Itulah sebabnya kenapa dia mencari Tuhan pada waktu kapan? Pada waktu dia mengalami yang namanya terjepit. Kalau kita lihat di dalam ayat yang berikutnya, maka kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni segala dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Maka dari situ kita mempelajari bagaimana firman Tuhan mengingatkan di mana umatku berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan mencari Tuhan, maka disitulah kita tahu pada waktu kita mencari Tuhan, pada waktu kita menemukan Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Bahkan di situ dikatakan bahwa berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Pada waktu Anda berbalik dari jalan-jalan Anda yang jahat, maka Tuhan katakan dia mendengar saudara. Dia mendengar saudara pada waktu saudara berbalik dari jalan-jalan saudara yang jahat. Nah kekasih Tuhan, inilah waktunya kita boleh berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Karena apa? Pada waktu kita datang kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, lalu kita mencari Tuhan, maka di situ kita akan mendapat ketenangan, kita mendapat sesuatu yang sangat luar biasa karena kita menemukan Tuhan dan kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Jadi yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini adalah berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik mencari Tuhan, berbalik mencari Tuhan. Lalu yang berikut yang kita pelajari di sini adalah bagaimana kita mencari Tuhan. Kalau kita pelajari dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan, tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Jadi yang kedua, Daud menguatkan kepercayaannya dengan dia mencari Tuhan. Pada waktu dia mencari Tuhan, maka yang terjadi di situ firman Tuhan katakan, tidak kau tinggalkan orang-orang yang mencari engkau ya Tuhan. Itulah firman Tuhan. Jadi pada waktu Daud menguatkan kepercayaannya, yang pertama berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Lalu yang kedua adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan kalau kita melihat dari Mazmur tadi, Mazmur 9 ayat 11. Di situ dikatakan, tidak kau tinggalkan orang-orang yang mencari engkau ya Tuhan. Maka Daud tahu persis, dia menguatkan kepercayaannya. Dia tahu pada waktu dia mencari Tuhan, maka firman Tuhan katakan, tidak kau tinggalkan orang-orang yang mencari Tuhan.
Nah, kekasih Tuhan, ini waktunya kita mencari Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini. Tidak kau tinggalkan orang-orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Lalu yang berikut kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Nah, pada waktu Daud mencari Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan bahwa Dia melepaskan dia. Tuhan melepaskan Daud dari segala kegentarannya. Nah, kekasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mendengarkan pujian yang berikut ini. Kekuatanmu
Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian yang barusan dinyanyikan, maka kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Nah, ketika Daud tahu persis bahwa dia mencari Tuhan, maka tidak kekurangan sesuatu apapun ketika dia mencari Tuhan. Maka inilah sebabnya pada waktu kita mengalami hal yang sangat menjepit kita, bagaimana persoalan pergumulan kita, maka kita mencari Tuhan. Pada waktu kita mencari Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa tidak kekurangan sesuatu pun yang baik pada waktu kita mencari Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, tahukah saudara pada waktu Anda mencari Tuhan, bagaimana caranya Anda mencari Tuhan? Caranya Anda mencari Tuhan adalah pada waktu Anda pagi-pagi, bangun pagi-pagi, Anda memuji Tuhan. Anda menyembah Tuhan. Pada waktu Anda memuji, menyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru pada waktu Anda memuji, menyembah Tuhan. Dan yang berikutnya adalah Anda berdoa kepada Tuhan. Anda mencurahkan isi hati Anda kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati Anda kepada Tuhan. Dan yang ketiga, pada waktu Anda memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, lalu baca firman Tuhan. Pada waktu Anda membaca firman Tuhan, maka Anda pasti dikuatkan oleh firman Tuhan. Misalnya contohnya apa? Kalau kita lihat pada waktu kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, di situ dijelaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pada waktu Anda membaca kebenaran firman Tuhan ini, maka yang terjadi adalah Anda mengalami kelegaan karena Anda pegang janji Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang Anda alami adalah pencobaan yang biasa. Coba ngomong di sebelah Anda, katakan pencobaan biasa. Sekali lagi katakan pencobaan biasa. Jadi kalau pencobaan biasa Anda bisa pasti melewati pencobaan-pencobaan itu. Sekalipun pencobaan itu sangat menjepit Anda. Ada persoalan yang sangat besar sepertinya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang Anda alami adalah pencobaan biasa. Lalu yang kedua, di situ dikatakan bahwa tidak melebihi kekuatan manusia. Anda kan manusia. Percaya ketika Anda membaca firman Tuhan, Anda pasti dikuatkan, Anda pasti diteguhkan. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, menguatkan, meneguhkan kita bahwa pencobaan yang kita alami adalah biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Lalu yang ketiga, di situ dikatakan bahwa kalau kamu dicobai, Tuhan tidak pernah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak pernah. Jadi kalau Anda lagi terjepit, firman Tuhan katakan bahwa Anda tidak pernah dibiarkan Tuhan dicobai melampaui kekuatan Anda. Bahkan yang keempat dari 1 Korintus 10 ayat 13 ini berkata bahwa kalau saudara dicobai, maka Tuhan memberikan jalan keluar sehingga saudara dapat menanggungnya. Saudara dapat menanggungnya. Itulah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana caranya Anda mencari Tuhan? Yaitu dengan berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Dan pada waktu Anda menemukan firman Tuhan seperti di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini, maka Anda pasti dikuatkan, Anda pasti diteguhkan. Jadi hari ini kekasih Tuhan, lakukanlah seperti Daud lakukan. Ketika dia mengalami hal yang sangat menghimpit dia, maka dia menguatkan
menguatkan kepercayaan dia. Dan yang pertama adalah dia berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Lalu yang kedua, dia mencari Tuhan. Dan pada waktu dia mencari Tuhan, maka apa? Kepercayaannya dikuatkan oleh firman Tuhan. Pada waktu apa? Pada waktu Anda mendengar dan melakukan firman Tuhan, Anda pasti dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kekasih Tuhan, apa yang sedang Anda alami? Masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah sakit penyakit. Mari kuatkan kepercayaan Anda dengan berbalik kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Lalu yang kedua, mencari Tuhan sampai Anda menemukan Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian penyembahan, lewat doa Anda, dan lewat membaca firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong saudara, menguatkan saudara, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah Anda dengar hari ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami dengar firman-Mu pada hari ini. Kami percaya setiap kami Tuhan, kalau sedang kami mengalami hal yang sangat menghimpit kami percaya hari ini seperti Daud melakukan, dia menguatkan kepercayaannya dengan berbalik kepada Tuhan, dengan dia mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi mereka yang sakit Engkau yang sembuhkan, bagi mereka yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, bahkan mereka Tuhan yang sedang mengalami hal yang sangat menghimpit mereka, bebaskan mereka. Mereka datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan yang daripada Engkau berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini,
rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Tuhan. Mulialah nama-Mu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Nah, saya perlu menjelaskan bahwa perjamuan kudus itu berarti bahwa kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menebus segala dosa-dosa kita. Dan segala dosa baik dalam pikiran, seluruh dosa-dosa kita disucikan. Maka kita perlu mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, perjamuan kudus itu juga berarti bahwa kita bersekutu dengan Kristus. Pada waktu kita bersekutu dengan Kristus, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan kita mengalami kebaikan Tuhan. Itulah perjamuan kudus. Lalu yang ketiga adalah mengingatkan kita bagaimana kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang pada kali yang kedua. Oleh karena itu kekasih Tuhan, mari kita mengambil roti ini dan kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Dia sudah berkorban bagi kita. Dia sudah melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, saya akan membacakan satu ayat, yaitu satu firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini, dan sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, mari kita angkat satu pujian, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari kekasih Tuhan, angkatlah roti ini lebih tinggi di atas kepalamu.
Mari renungkan kebaikan Tuhan, betapa dahsyat Dia, betapa luar biasa. Biarlah lewat perjamuan kudus hari ini ada mujizat terjadi, ada kelepasan terjadi, yang sakit boleh disembuhkan. Bapa di sorga, kami mengangkat roti ini Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau berkorban bagi kami percaya bahwa segala dosa-dosa kami sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Terima kasih Bapa di sorga bahwa roti ini melambangkan tubuh daripada Tuhan Yesus. Nah saudaraku kekasih, percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ambillah cawan saudara, dan angkat cawan lebih tinggi di atas kepala saudara. Percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Anda telah disembuhkan. Jikalau ada di antara Anda yang hari ini hadir dalam perjamuan kudus ini, percaya yakini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara sudah disembuhkan. Mari angkat cawan ini. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa anggur ini adalah melambangkan darah Kristus yang memampukan kami, bahwa pada waktu kami mengalami sakit penyakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami telah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah melakukan perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, mereka yang jauh dengan Tuhan selama ini, mereka dekat dengan Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, mereka yang sakit Tuhan hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah setiap umat-Mu hari ini yang hadir dalam perjamuan kudus ini, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, mereka boleh mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita. Mari angkatlah kedua belah tanganmu, terima berkat dari Bapa kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.